begitu baik pada laga ini. Pemain yang mendapat julukan si kancil tersebut kerap kali merepotkan para pemain Burundi. Dia tampil baik dalam posisi menyerang maupun bertahan. Ada Ismail, mencoba dia melewati posisi Rico. Oh, Rico. Bikin fans timnas terkejut, lihatlah reaksi pemain Burundi saat Rico Simanjuntak memasuki lapangan pada menit ke-70 yang menggantikan Yacop Sayuri saat Indonesia menang 3-1 versus Burundi. Masuk lapangan. Oke guys, ini Simanjuntak, pemain yang saya baru kenali namanya. Saya juga baru melihat orangnya. Nah, rupanya dia kecil-kecil. Jadi saya kurang pasti kalau sebelum ini dia pernah menyarung jersey timnas di tahun-tahun sebelum ini. Ini adalah pertama kali saya melihat Simanjuntak ini beraksi untuk timnas Indonesia. Apapun, pada kali ini Indonesia telah melakukan kejutan guys. Seperti mana pada tahun lepas ketika menentang perlawanan persahabatan match dia menentang Curaçao, mereka menang 2 kali, 3-2 dan 2-1 ya, 2 perlawanan ini. Dan ranking itu bukan menjadi ukuran sebenarnya. Curaçao kita tahu rankingnya di ranking yang ke-80, peringkat 84 pada saat itu, pada waktu itu. Nah, Indonesia hanya 152 kalau tidak silap di saat itu. Dan pada saat ini pula Indonesia di ranking ke-151 dan Burundi ini di ranking ke-141. Maksudnya peringkat ranking ini tidak menjadi ukuran untuk Indonesia itu mencapai kemenangan. Jadi kalau berusaha dengan bersungguh-sungguh, strategi dan formasi yang bagus itu boleh untuk mencapai kemenangan. Dan di dalam video ini, publik sangat terkejut reaksi pemain Burundi melihat si kecil. Dorang anggap ini bocil Indonesia lah, Simanjuntak nih. Tetapi sekali tengok aksinya guys, sangat-sangat terpukau mereka dengan aksi Simanjuntak. Kita semak dulu video ini guys. Nanti di akhir video saya akan membuat sedikit reaksi terkait dengan pemain ini dan juga keseluruhan di dalam video ini. Ayo guys, kita semak video ini. Ya, pemain Burundi seperti seolah meremehkan si kancil, Rico Simanjuntak. Oh, dia meremehkan si kancil ya. Yang benar saja, masak bocah suruh ngelawan kami. Masya Allah. Terlepas dari itu, Rico Simanjuntak tampil begitu baik pada laga ini. Pemain yang mendapat julukan si kancil tersebut kerap kali merepotkan para pemain Burundi. Dia tampil baik dalam posisi menyerang maupun bertahan. Nampak kecil-kecil kan dia, tapi dapat juga dia. Nah, tengok. Wah, dijatuhkan lagi Simanjuntak. Rico Simanjuntak cukup membuat Sintayong bertepuk tangan untuk aksi-aksinya. Nah, Sintayong pun memuji bahwa pemain Simanjuntak nih. Nah, tengok. Sekedar informasi, Rico terakhir kali berseragam timnas Indonesia pada tanggal 15 Oktober 2019. Pernah main dengan timnas rupanya. Dia bertekad membawa 2019 timnas Indonesia kan? meraih 2 kali kemenangan kontra Burundi dan menjawab kepercayaan yang diberikan Sintayong. Saya selalu berusaha untuk bisa menampilkan yang terbaik untuk timnas dan bisa membayar keperiaan yang diberikan pelatih, ujar Rico Simanjuntak pas laga. Oh, dipanggil semula lah dia nih. Timnas Indonesia berhasil menghajar Burundi dengan skor telak 3-1. 3-1 Timnas guys. Indonesia menang berkat gol Yacop Sayuri pada menit ke-6, Yacop Sayuri, Dendi Sulistiawan, dan Rizky Ridho pada menit dan juga ke-43. Rizky Ridho. Sementara 1 gol balasan Burundi dicetak Niongabire Pacifique pada menit ke-51. Skuad Garuda bermain dengan baik pada babak pertama. Indonesia menerapkan pressing ketat dan menyerang dengan intensif. Yacop Sayuri. Karena itu, timnas bisa unggul 2-0 dalam waktu 5 menit. Akan tetapi setelah unggul 3-0, pertahanan Indonesia dapat ujian sebenarnya dari Burundi. Indonesia terus dalam tekanan tim tamu. Meski demikian, Sintayong memberikan apresiasi tinggi kepada Rico Simanjuntak dan kawan-kawan. Para pemain sudah berjuang dengan baik, bertahan dengan baik, finishing dengan baik. Saya ucapkan terima kasih kepada para pemain, ujar Sintayong usai pertandingan. Babak pertama kita bisa cetak 3 gol. Setelah babak pertama selesai, kami fokus persiapan dan antisipasi dari lawan dan itu berjalan baik, kata Sintayong.
Laga kedua Timnas Indonesia versus Burundi akan digelar 3 hari berikutnya, Selasa, 28 Maret 2023. Wah, Duel Selasa tersebut lagi guys. berpotensi 28 berjalan sengit Maret ya. lantaran Burundi masih menyimpan pemain yang tidak diturunkan pada pertandingan pertama, salah satunya Saido Berahino. Mari kita doakan bersama-sama, semoga Indonesia bisa menang lagi. Dan jangan lupa kita aminkan bersama-sama di kolom komentar. Amin. Mudah-mudahan ya Indonesia menang lagi. Oke guys, satu kejutan ya untuk Burundi. Burundi mungkin bermain santai, bermain tenang, bermain tidak menjangkakan yang mereka mungkin kalah kepada Indonesia ini. Nah, karena mereka mungkin melihat kepada ranking itu. Ranking Indonesia 10 peringkat terbaik daripada mereka ini 10 kali lebih baik. Jadi tidak dijangkakan Burundi mungkin Indonesia mudah dikalahkan. Rupa-rupanya mereka terkejut di babak separuh masa pertama saja 3-0 guys. Menyebabkan mereka mungkin dapat kejutan di situ. Jadi di babak separuh masa kedua mereka menyusun permainan dan akhirnya mendapat hanya 1 gol saja. Jadi masih lagi Indonesia menang. Lagipun Indonesia sebenarnya belum lagi menurunkan ke semua pemainnya. Termasuk yang tiada di situ yaitu Sandy Walsh, Shenny Patinama yang dikatakan bermain dengan Indonesia juga masih belum tersenarai ya. Sebenarnya ada ramai lagi yang belum tersenarai dalam perlawanan semalam seperti Dimas Darajat, Ramadan Sananta, itu Witan Sulaiman itu bermain di babak yang kedua. Dan penjaga gol juga Syarul Trisna itu adalah penjaga gol yang baru. Kalau sebelum ini kan Nadio Argawinata. Jadi ada beberapa pemain lagi seperti Muhammad Ferrari pun belum ada, Ricky Kambuaya, Rico Simajuntak itu masuk di babak yang kedua. Ramadan Sananta juga masuk di masa kedua. Witan Sulaiman masuk di babak yang kedua. Dimas Darajat belum dimainkan. Pakarudin, Ansa Muyama, Febriansyah dan juga Zaki Ashraf belum dimainkan lagi guys. Jadi tadi dikatakan bahwa Burundi ini untuk perlawanan kedua nanti mereka belum menggunakan pemain-pemain yang hebat. Jadi kita lihat nanti guys di 28 Maret Indonesia akan ketemu sekali lagi dengan Burundi. Mungkinkah mereka akan menurunkan pemain-pemain yang sebenar mereka, dan begitu juga dengan Indonesia. Pasti Sinteyong akan menggunakan strategi yang baru lagi untuk perlawanan kedua nanti, seperti apa yang digunakannya di semasa menentang Curaçao itu. Di perlawanan pertama dia menggunakan strategi formasi yang lain, kemudian di perlawanan kedua dia menggunakan strategi formasi yang lain supaya pihak lawan tidak dapat membaca format yang dilakukan oleh Indonesia pada waktu itu. Karena itu adalah tactical yang dilakukan oleh jurulatih ataupun pelatih Sinteyong ya. Sebab itu Indonesia menang ketika menentang Curaçao 3-2 dan 2-1. Curaçao coba bangkit ya di perlawanan kedua, tetapi apabila tactical dan formasi ditukar oleh Sinteyong, sukar untuk Curaçao menang. Begini juga dengan Burundi ini 28 Maret nanti pasti Sinteyong akan menukar strategi taktikal dan formasi itu sepenuhnya supaya Burundi tidak dapat melihat formasi yang pertama itu sama dengan formasi yang kedua nanti di perlawanan kedua. Itu strategi Sinteyong tuh, dia ada taktikal sendirian. Jadi bagaimana pula pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini dan perlawanan kedua nanti? Apa prediksi kalian? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Oke guys, jangan lupa juga untuk subscribe channel video ini tadi, yaitu Bol Balan. Kalau yang baru ketemu channel ini, kalian boleh subscribe, like, share, dan komen juga ya. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, majulah Sugando untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.